Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikahfi Farindra Irawan dengan NPM 22035010027. Saya di sini akan mempresentasikan tentang makalah saya yaitu simulasi numerik dalam dynamic compaction. Pengertian dynamic compaction. Dynamic compaction adalah metode pemadatan tanah dengan menjatuhkan beban berat 10-30 ton dari ketinggian tertentu berkisar antara 10-30 meter secara berulang ke permukaan tanah. Prinsip dasarnya adalah memanfaatkan energi tumbukan untuk mengatur ulang butiran tanah di kedalaman, sehingga meningkatkan kepadatan, menurunkan porositas, dan memperkuat daya dukung tanah. Karakteristik tanah yang cocok adalah pasir lepas, tanah urukan tidak terkendali, tanah reklamasi, tanah granular lebih responsif terhadap metode ini dibandingkan tanah kohesif seperti lempung. Pengertian simulasi numerik dalam konteks dynamic compaction. Pengertian yaitu metode komputasi yang digunakan untuk memodelkan respons tanah terhadap energi tumbukan dalam proses dynamic compaction. Dengan simulasi ini, engineer dapat menganalisis perilaku dinamis tanah secara detail tanpa harus melakukan uji coba langsung di lapangan. Perangkat lunak yang biasa digunakan yaitu ada 3. Yang pertama, Fluxys, berbasis finite element method, yang biasanya banyak digunakan dalam simulasi geoteknik. Abaqus digunakan untuk analisis nonlinear dan dinamis. Yang ketiga ada Flex, cocok untuk pemodelan dinamis menggunakan finite difference method atau FDM. Parameter dan hasil yang dapat dianalisis yaitu yang pertama parameter inputnya, sifat fisik dan mekanik tanah yang terdiri dari berat jenis, kohesi, sudut geser, dan modulus elastisitas, massa, dan tinggi jatuh beban, serta kondisi batas model. Hasil simulasi yang didapat yaitu distribusi tegangan dan regangan di dalam tanah, deformasi vertikal dan horizontal, zona padat, dan kedalaman pemadatan. Finite Element Method atau FEM yang diaplikasikan ke Fluxys. Konsep FEM dalam geoteknik tersendiri adalah metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah teknik dengan cara membagi suatu sistem menjadi elemen-elemen kecil atau finite elements. Dalam geoteknik, FEM membantu memodelkan perilaku tanah dan interaksinya dengan struktur secara akurat, terutama untuk kondisi yang kompleks, seperti pembebanan tidak merata, non-linearitas material, dan deformasi besar. Implementasi di Fluxys yaitu Fluxys tersendiri adalah perangkat lunak geoteknik berbasis FEM atau Finite Element Method yang digunakan untuk analisis stabilitas lereng, pemadatan tanah dengan mendefinisikan geometri, properti material, dan kondisi batas. Setelah itu, domain dibagi menjadi elemen-elemen mesh, dan sistem persamaan disusun untuk memprediksi respons tanah terhadap beban. Analisis deformasi dan tegangan tanah. Dengan Fluxys, engineer dapat menganalisis bagaimana tanah akan mengalami deformasi atau perpindahan, serta bagaimana tegangan atau stres terdistribusi di dalam tubuh tanah akibat beban, termasuk tumbukan dari dynamic compaction. Hasilnya yaitu meliputi yang pertama, visualisasi kontur deformasi dan arah perpindahan tanah. Dan yang kedua, pola distribusi tegangan horizontal dan vertikal. Yang ketiga,
identifikasi zona plastis atau area yang mendekati kegagalan. Selanjutnya, Finite Difference Method atau FDM yang diaplikasikan ke slope. Finite Difference Method atau FDM adalah metode numerik yang menyelesaikan persamaan diferensial dengan mendekati perubahan nilai menggunakan perbedaan nilai titik-titik di grid. Dalam geoteknik, FDM digunakan untuk memodelkan aliran air di dalam tanah, khususnya aliran air pori dalam kondisi jenuh dan tidak jenuh. Ini penting karena tekanan air pori sangat mempengaruhi kekuatan tanah dan kestabilitas lereng. Kolaborasi dengan slope, yaitu slope sendiri menggunakan metode Limit Equilibrium Method atau LEM untuk menghitung faktor keamanan lereng. Namun, agar hasil analisis lebih realistis, slope dikombinasikan dengan SIP, perangkat lunak berbasis FDM dari paket GeoStudio, untuk menghitung distribusi tekanan air pori akibat hujan, rembesan, atau perubahan muka air tanah. Hasil tekanan air dari SIP atau SIIP diimpor ke slope, sehingga simulasi stabilitas lereng mempertimbangkan kondisi aktual kelembaban dan kejenuhan tanah yang berubah-ubah. Selanjutnya, studi kasus pertama yaitu Jalan Tol Padang Pekanbaru. Latar belakang proyek, jalan tol ini melewati wilayah berbukit dengan tanah lempung lunak yang rentan longsor, khususnya di kilometer 33 sampai 35. Diperlukan analisis geoteknik mendalam untuk memastikan stabilitas lereng sebelum dan setelah konstruksi. Selanjutnya, kondisi awal lereng. Simulasi awal menggunakan Plaxis 2D menunjukkan nilai factor of safety atau safety factor atau FOS hanya di 0,95, di bawah ambang aman yaitu sebesar 1,3. Deformasi horizontal maksimum mencapai 22 cm dan zona plastis luas terbentuk, menandakan potensi kegagalan lereng yang tinggi. Pengaruh perkuatan atau counterweight. Setelah ditambahkan counterweight di kaki lereng, factor of safety meningkat menjadi 1,32 dan deformasi menurun drastis menjadi sekitar 8 cm. Distribusi tegangan menjadi lebih merata dan zona plastis mengecil, membuktikan bahwa counterweight efektif meningkatkan stabilitas lereng secara signifikan. Visualisasi hasil studi kasus pertama yaitu deformasi dan zona plastis. Sebelum perkuatan, deformasi horizontal maksimum mencapai 22 cm dengan zona plastis luas di kedalaman 4-8 meter. Setelah perkuatan dengan counterweight, deformasi berkurang menjadi sekitar 8 cm dan zona plastis terkonsentrasi di lapisan atas. Faktor keamanan atau factor of safety meningkat dari 0,95 tidak stabil menjadi 1,22 aman atau stabil, menunjukkan perbaikan signifikan dalam kestabilan lereng. Gambar profil lereng. Yang sebelah kiri lereng tanpa perkuatan, deformasi besar, zona keruntuhan melengkung. Yang kanan lereng dengan counterweight, deformasi kecil, pola keruntuhan berpindah keluar lereng. Studi kasus 2 Solok Selatan. Pengaruh curah hujan terhadap lereng. Solok Selatan memiliki topografi perbukitan dan curah hujan tinggi yang meningkatkan risiko longsor pada lereng jalan nasional. Air hujan yang meresap ke dalam tanah menyebabkan peningkatan kejenuhan dan penurunan kekuatan geser tanah. Simulasi infiltrasi dengan SIIP atau SIP digunakan untuk mensimulasikan aliran air tak jenuh selama 72 jam hujan. Hasil simulasi menunjukkan peningkatan tekanan air pori secara signifikan, terutama di bagian tengah dan bawah lereng. Hasil perhitungan factor of safety atau
FOS. Sebelum hujan atau kondisi kering, FOS menjadi 1,38, cukup stabil. Yang kedua, setelah hujan 3 hari, FOS turun menjadi 1,05, marginally stable. Yang ketiga, zona keruntuhan menjadi lebih luas dan dalam, menunjukkan potensi longsor meningkat drastis akibat infiltrasi air. Solusi penanganan lereng. Yang pertama, dilakukan perkuatan menggunakan teknik seperti soil nailing dan geotekstil untuk meningkatkan kekuatan geser tanah dan menahan pergerakan lereng, terutama pada lereng curam atau tanah lempung. Yang kedua, drainase. Pemasangan sistem drainase permukaan, parit atau saluran, dan di bawah pipa perforasi, gravel drain untuk mengurangi akumulasi air dan tekanan pori dalam tubuh lereng. Yang ketiga, reprofiling lereng. Mengubah kemiringan lereng agar lebih landai sehingga mengurangi gaya pendorong dan meningkatkan kestabilan lereng secara alami. Kesimpulannya yaitu yang pertama, efektivitas dynamic compaction. Dynamic compaction terbukti mampu meningkatkan kepadatan dan stabilitas tanah secara signifikan, khususnya pada tanah granular dan area reklamasi. Yang kedua, peran penting simulasi numerik. Simulasi numerik memungkinkan perencanaan yang lebih akurat, efisien, dan aman tanpa perlu uji coba lapangan yang berulang. Dan yang ketiga, manfaat dari studi kasus tersebut adalah dua studi kasus menunjukkan bahwa simulasi dengan FIM dan FDM mampu memprediksi risiko kegagalan lereng dan mengevaluasi efektivitas perkuatan, sehingga sangat membantu dalam meningkatkan keamanan konstruksi geoteknik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.